Bintang tamu kali ini spesial banget nih sebenarnya, karena Mak Wati yang tukang jual gorengan, yang gorengannya lagi dimakan sama Tika, ini bisa menyekolahkan anaknya S1 ya? Iya. Di Jerman. Nah itu perjalanannya panjang sekali pasti. Tapi sebelum itu kita mau mengenal dulu siapa sih Mak Wati ini sebenarnya. Jadi coba lihat tayangan ini dulu. Tidak kenal lelah. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan sosok Mawati. Wanita parubaya ini bekerja keras setiap hari untuk memberikan pendidikan yang layak kepada kelima anak-anaknya. Nama Mawati sudah tidak asing lagi di tempat ia biasa berjualan. Sejak tahun 1984, dari pagi hingga siang hari, Mawati menjajakan berbagai macam makanan. Mulai dari gorengan, lontong sayur, nasi goreng, hingga camilan. Dari hasil berjualannya, Mawati kini mampu menyekolahkan salah satu anaknya hingga ke Jerman. Seperti apa kisah Mawati si penjual gorengan? Sesaat lagi di Hitam Putih. Kita mulai bertanya yang simpel-simpel aja dulu ya. Berapa duit kacang, Mak? Rp500. 500, udah 4 gue tuh. Bayar loh nanti, Dad. Kalau ondel-ondel berapa, Mak? Kalau ondel-ondel Rp1.000. 1.000. Ini jadi di sini pemirsa ya, Dad, ada tahu goreng, ada tempe, ada pisang goreng, ada apa ini namanya? Onde-onde. Itu rata-rata 1.000. Enggak juga. Yang paling mahal apa? Rp2.300. Oh, 2.003. Iya, Tahunya? Rp2.300. Pisang goreng, tahu goreng. Dirham lah, Mak. Ya kan Ya, di Nawa. udah murah memang jadi. Mak, usianya berapa sih? Udah 61. 61. Iya. Tukang dulu, satu. Tika, jadi Emak ini berjualan sekarang di gedung DPR. Iya, gedung DPR. Sudah berapa lama jualan? Ya lamanya dari pertama awalnya jadi cleaning service, Mas. Cleaning service. Jadi cleaning service dulu. Iya. Oke, jadi cleaning service nyapu, Iya. ngepel tuh Iya, ya. betul. Di gedung DPR tuh Iya. ya. Tahun berapa tuh, Mak? Dari 83 sampai pertengahan 84. Oke, terus? Setelah itu Emak dapet tempat. Oh. Nah terus karena berubah, akhirnya tempat itu untuk digunakan yang lain mungkin Mas Dedi. Terus Emak ngambil ini aja, ambil alih dah, saya mau dagang aja, dagang apa? Dapat tempat buat apa maksudnya? Buat dagang. Tadinya. Terus diambil Tapi tempatnya. enggak, karena mungkin di situ tempatnya dibutuhkan atau gimana gitu. Terus akhirnya Emak minta izin sama yang punya tempat, terus saya mau ini tempatnya pakai aja, saya mau dagang keliling aja. Bilang gitu. Dagang keliling. Akhirnya dagang keliling sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Jadi udah berapa puluh tahun tuh ya? 20 tahun lebih ya? Iya, 29 Mas Dedi. 29 tahun. Itu sama cleaning service enggak ya? Iya. Oh, sama cleaning service ya. Masih Jadi cleaning. Emak begitu jualan, cleaning service-nya selesai. Iya. Jadi Emak jualan. Jualan. Ini setiap pagi jalan dari satu lantai ke lantai gitu, Mak? Iya. Tapi, Tika, kalau menurut saya, tipping point Mak ini adalah kenapa dari cleaning service mau menjual gorengan? Iya. Kenapa tidak diam saja jadi cleaning service itu kan? Iya, iya. Kenapa, Mak? Ya mungkin lebih bebas itu Mas, nggak terikat. Jadi Emak ambil ini aja. Jadi kalau umpama capek, Emak bisa istirahat di rumah. Oh, gitu. Jadi nggak memaksakan diri. Jam kerjanya terserah Emak lah ya. Iya. gitu ya, Mak, Jadi ya. nggak ada yang bilang ini, bilang itu. Jadi kalau Emak capek, ya Emak istirahat. Langsung istirahat. Iya. Jadi Emak ini adalah anggota DPR terlama ya. Bener, 29 tahun. Ya. Yang lain ya, uniknya yang lain mesti cuap-cuap dulu, jual-jual janji dulu biar menduduki gedung MPR, DPR. Emak mah cukup Jualan dengan ini gorengan. tuh. Bertahun-tahun di gedung DPR. Dan itu bawa berapa biji nih, Mak? Sehari 150. 150. Laku Itu semua. alhamdulillah. Itu berikut nasi goreng yang tadi itu Mas Dedi udah ditayangkan. Apalagi tadi. selain nasi Apalagi tuh, Mak? Ya itu yang ada aja di situ tadi. Bihun gitu-gitu. Bihun, ada lontong sayur. Dari lantai ada- berapa ke lantai berapa kalau jualan? Dari lantai Emak ke lantai 2 dulu. Setelah dari lantai 2 ke 18. Dari 18 ke 23. Terus sampai lantai 20.
Terakhir emak di lantai 4. Lantai 4 mangkal di situ. Langsung habis. Oh gitu. Itu Amin. biasanya jam Jadi berapa? maaf bapak-bapak ibu-ibu yang ada di lantai 4, Anda tidak kebagian. Jam berapa mak mulainya dan pas sampai di lantai 4 tuh jam berapa udah habis? Sekitar setengah 11 mbak. Hah, setengah 11 udah habis? Iya, setengah 12, setengah 12. Mulainya? Mulainya dari jam pagi. Oh. Paginya jam 8 pagi, emak baru berangkat. sampai Sampai di- sana jam 9. Terus loncat deh dari lantai ke lantai. Berarti cuma 2,5 jam ya? Jualan gorengan tuh ya, oke. Habis langsung. Oke, Mak, coba mau tanya dulu. Kalau Bapak kerjanya apa, Mak? Bapak di rumah kerjanya kalau dibilang apa ya? Apa itu? Serabutan. Tapi sekarang-karang ini jadi ternak teri, Mak. Oh, ternak teri. Iya. Oh, ayah Ikan Bapak teri. ternak teri ya. Jadi Iya. itu banyak teri di Iya. ternakin gitu. Jadi itu namanya apa namanya? Nganter anak, nganter istri. Gitu. Jadi ternak teri itu adalah nganter anak, nganter istri. Iya. Astaga, Ma, ini lucu juga ya? Iya nggak? Gue udah mikir, wah ternak teri nih, pantesan anaknya sekolah di Jerman, ternak teri. Gede banget tuh usaha ternak teri. Nganter anak, nganter istri, ternak teri gimana? Nah, oke juga istilahnya. Oh, jadi nganter anak, nganter istri. Tapi serabutan, Mbak. Kalau Oh, ada kerjaan juga. Ya serabutan, kalau istrinya nggak ada nganter yang lain. Mama, Dad, lu jangan ngomongin diri sendiri dong. Oh gitu ya. Dan gue bebas sekarang nganter siapa juga. Coba. Kenapa Mak cuman dagang gorengan doang cuma 2 jam 3 jam? Kenapa Mak nggak mau bikin warung atau warung toko nasi gitu ya? gitu Kenapa? loh, Mak. Enggak, waktu itu emang ditawarin Mas Dedi, cuma saya nggak mau. Kenapa? Karena usia emak tuh udah segini capek. Oh, capek. Nah, itu yang emak bilang tadi, kalau begitu kan Oke. keliling gitu kan nggak capek, kalau istirahat kalau waktunya capek, emak Istirahat. istirahat kan gitu. Nah, kalau menyediakan semua ini yang ngebantuin emak siapa? Coba kalau belanja selesai setengah 12, abis itu emak ke pasar belanja untuk Pasar besoknya. Palmerah. Pasar Lewat Palmerah Palmerah, kan? Itu habis dari Mak sebenarnya tukang dagang apa supir kenek Mak? Dagang. Dagang ya. Terus ini semua emak sendiri yang ngerjain, anak-anak bantuin nggak? Anak-anak bantuin toh, Mbak. Oh iya. Anak bantu. Anaknya ada berapa anak? Anaknya 5 Mas. Anaknya 5, semua sekolah. Sekolah semua. Semuanya sekolah anak 5. Oke. Tapi saya mau tahu nih hasil jual gorengan sebulan berapa sih? Kira-kira Sehari kali. sehari berapa? Oh, sehari. Sekitar 50 atau 100 ribu Mas Dedi. Serius, Pak? Untungnya? Itu udah sama nasi goreng dan bihun segala? Iya. Untungnya? Iya. 50 sampai 100 ribu, untungnya? Iya. Untungnya ya? Anggaplah 75 ribu ya. Kalau 75 ribu berarti sebulan 2 juta lebih ya? Iya, ya. Bener ya? Matematika gue udah jelek sih. Iya, gue ngerti. Sebulan 2 juta lebih, tapi 5 anaknya semuanya sekolah. Iya. Dan yang terakhir ada di Jerman sekarang S1. Gimana ceritanya tuh coba? Bayangin, Anda pelihara tuyul? Gue baru mau nanyain hal yang sama. Kan siapa tahu kan orang nanya Hebat boleh. banget ya. Sekarang aja ada fenomena anak gendruwo katanya. Anak gendruwo, bayangin. Bangga lagi dia jadi anak gendruwo. Iya, Mak, tapi gimana, Mak? Apa tuh? Ya itu tadi yang Dedi bilang, dengan penghasilan seperti itu, Mak bisa menyekolahkan 5 anak. Kan Bapak sebelumnya kan dibantu kan Bapak masih kan proses Mas. Oh, proses. Ya sebelum dia masuk ke sana kan proses dulu. Iya. Tahu-tahu anak itu bisa ke sana, Mak juga nggak tahu kan. Oh, nggak tahu. Yang maksudnya nggak tahu, tuh anak kok tahu-tahu bisa ke sana gitu ngelanjutin. Pokoknya tiap nggak tahu dari mana itu duit. Enggak, yang sekolah aja yang biasa tuh bayarnya gimana? Setiap hari. Kan sekolah nih, anak-anak Ya. 5-5-nya sekolah. Iya. Nah, uang sekolah segala gimana? Uang sekolah kan waktu masih anak kecil-kecil, Bapak kan masih rajin kerja. Maksudnya sekarang udah rajin, tapi kan nggak enak hati sama Bapak. kan Bapak dulu kan rajin, masih sehat, masih gagah, kerja juga masih Oh gitu, lumayan. jadi gitu kan, ngumpulin Mas tuh ya Dedi. semuanya Iya. ya, sampai anak-anaknya semuanya ya. Iya. Oke. Tapi ini contoh banget ya bahwa apapun pekerjaannya, berapapun penghasilannya, dia bisa menyekolahkan semua anak-anaknya. Kenapa anak-anaknya harus sekolah, Mak? Kenapa nggak ikut dagang aja nggak usah sekolah? Penting Mas Dedi, penting pendidikan. Penting Penting. ternyata. Mak tahu nggak kalau saat ini Mak
lagi ditonton banyak orang dan memberikan ide dan inspirasi yang luar biasa buat betul banget, karena saya banyak banget dengernya atau cerita-cerita ada orang-orang yang maaf tidak mampu, anaknya nggak perlu sekolah, bantuin jualan, cari duit, malah didagangkan maksudnya untuk bantuin jualan, bukan sekolah, tapi ternyata pendidikan itu penting. Ini katanya Mawati loh. Oke, setelah ini kita akan melihat gimana caranya Mawati Skype ke anak yang ada di Jerman. Oke, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.